Malam di Banten itu sunyi. Angin laut berhembus lembut membawa aroma garam yang menempel di udara. Di sebuah rumah sederhana di Tanara, suara lantunan ayat suci terdengar lembut, penuh penghayatan, seolah setiap hurufnya menembus langit. Di sana, seorang anak kecil duduk bersila di depan lampu minyak, matanya tajam menatap lembaran mushaf. Itulah Nawawi, putra dari keluarga ulama yang kelak namanya akan menggema hingga ke tanah suci. Ayahnya, Syekh Umar bin Arabi, adalah ulama terpandang di Banten. Ia dikenal sebagai guru yang tegas, berilmu luas, dan tak pernah lelah menanamkan nilai-nilai agama kepada murid-muridnya. "Nak," kata beliau suatu malam, "ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang kotor." Ucapan itu menancap kuat di benak Nawawi kecil. Sejak itu, ia selalu berwudu sebelum belajar, selalu membaca doa sebelum membuka kitab, dan tak pernah belajar hanya untuk dipuji orang. Hari-hari Nawawi dihabiskan dengan belajar. Di usia belasan, ia telah menguasai berbagai ilmu dasar agama, fikih, tafsir, hadis, dan nahwu syaraf. Guru-gurunya kagum, namun semangatnya tidak berhenti di situ. Dalam dadanya, ada keinginan yang lebih besar, menimba ilmu ke tanah suci Mekah, tempat para ulama dunia berkumpul. Ketika usianya sekitar 15 tahun, Nawawi berangkat menuju Mekah. Perjalanan jauh itu bukan hal mudah. Ia menumpang kapal layar dari pelabuhan Banten, menyeberangi laut lepas menuju pelabuhan di Jeddah. Dalam perjalanan, badai sering datang tiba-tiba, mengguncang kapal kecil yang mereka tumpangi. Tapi Nawawi tak gentar. Ia hanya memejamkan mata, mengucap doa dan menatap cakrawala dengan keyakinan penuh. "Aku pergi menuntut ilmu karena Allah." Setibanya di Mekah, ia menjejakkan kaki di tanah suci dengan hati bergetar. Ribuan jamaah dari berbagai negeri berlalu lalang di sekitar Masjidil Haram. Suara takbir, doa dan lantunan ayat bercampur menjadi simfoni spiritual yang agung. Di sanalah perjalanan barunya dimulai. Nawawi muda belajar kepada para ulama besar di Masjidil Haram. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama asal Nusantara yang telah menjadi tokoh penting di Mekah. Ia juga belajar kepada ulama-ulama dari Mesir, Maroko, dan Yaman. Hari-harinya diisi dengan menulis, membaca, dan berdiskusi hingga larut malam. Seringkali ia tidak tidur, hanya beristirahat sejenak di antara tumpukan kitab. Waktu berjalan, dari santri yang tekun, Nawawi berubah menjadi seorang alim yang disegani. Ketajaman pemikirannya, kedalaman ilmunya, serta kerendahan hatinya membuat banyak orang menaruh hormat. Murid-murid datang dari berbagai negeri, Indonesia, Malaysia, Yaman, India, bahkan Afrika. Suatu sore di Mekah, seorang pemuda asal Jawa mendekatinya dan berkata, "Tuan Guru, aku mendengar engkau berasal dari Banten. Benarkah itu?" Syekh Nawawi tersenyum lembut. "Benar, aku lahir di Tanara, Banten. Tanah itu harum oleh keringat para ulama." Pemuda itu menunduk kagum. "Aku bangga, Guru. Ternyata dari negeri kami, lahir ulama sebesar engkau." Syekh Nawawi menjawab tenang, "Jangan bangga pada asalmu. Banggalah bila engkau menegakkan ilmu dan akhlak dimanapun engkau berada." Ucapan itu kemudian menjadi nasihat yang dikenal oleh banyak muridnya. Bagi Syekh Nawawi, ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Ilmu yang tidak melahirkan amal, katanya, ibarat pohon yang tak berbuah. Tahun demi tahun berlalu, nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin harum. Ia mulai menulis kitab, bukan satu atau dua, tapi puluhan, bahkan lebih dari 100 kitab yang membahas berbagai bidang, tafsir, fikih, tasawuf, dan akhlak. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Marah Labid, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Munir, sebuah tafsir Al-Quran 2 jilid yang sampai kini masih diajarkan di pesantren-pesantren Indonesia. Dalam tafsir itu, gaya bahasanya lembut namun tajam, mudah dipahami tapi syarat makna. Ia menulisnya di rumah sederhana di Mekah dengan pena bulu dan tinta yang ia buat sendiri. Selain tafsir,
Ada pula kitab Nihayatuz Zain yang membahas fikih Syafi'i dengan bahasa yang jernih dan mendalam. Lalu, Syarah Uqud Al-Lucain, kitab tasawuf tentang hubungan suami istri yang hingga kini banyak dikaji. Karya-karya itu menjadi bukti bahwa walau jasadnya jauh dari Indonesia, hatinya tetap bersama umat di tanah kelahirannya. Namun, tak semua jalan ulama besar itu mulus. Di masa itu penjajah Belanda masih bercokol di Nusantara. Mereka merasa terancam oleh pengaruh ulama-ulama yang bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Nama Syekh Nawawi termasuk yang mereka perhatikan. Walau tidak ikut berperang secara fisik, pemikiran dan tulisan-tulisannya mengobarkan semangat perlawanan batin dan spiritual. Dalam salah satu suratnya kepada murid di Banten, ia menulis, "Berjuanglah dengan ilmu, sebab senjata bisa habis, tapi ilmu tidak akan pernah padam." Kata-kata itu menyebar dari pesantren ke pesantren. Banyak muridnya yang kelak menjadi tokoh besar di Indonesia, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahlatul Ulama, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka semua mengakui bahwa ilmu dan semangat keislaman mereka banyak terinspirasi dari Syekh Nawawi. Malam di Mekah kembali hening. Di rumah kecilnya di daerah Syib Ali, Syekh Nawawi duduk di depan meja rendah. Di tangannya, pena bulu bergerak perlahan menulis huruf demi huruf Arab dengan tinta hitam pekat. Di luar, suara azan Isyah menggema. Ia berhenti sejenak, menutup kitabnya dan tersenyum. "Alhamdulillah," bisiknya. "Semoga ilmu ini menjadi cahaya bagi umatku." Itulah malam terakhir beliau menulis. Tak lama kemudian, pada tahun 1897 Masehi atau 1314 Hijriah, di usia sekitar 84 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani berpulang ke rahmatullah. Kabar wafatnya mengguncang banyak negeri Islam. Para ulama di Mekah, Mesir hingga Nusantara mengenangkan dengan doa dan majelis ilmu. Di Tanara, kampung halamannya, penduduk menangis haru. Mereka tidak hanya kehilangan seorang ulama, tapi juga seorang ayah rohani. Hari ini, lebih dari seabad setelah wafatnya, nama Syekh Nawawi Al-Bantani tetap harum. Kitab-kitabnya masih menjadi pegangan di pesantren-pesantren. Namanya disebut dalam majelis ilmu, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi para penuntut ilmu di seluruh dunia. Ia adalah bukti bahwa ulama sejati tidak mati. Mereka hidup dalam ilmu, dalam doa, dan dalam hati murid-murid yang terus menghidupkan ajarannya. Dari Tanara yang sederhana hingga Mekah yang agung, jejak langkah Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi bukti bahwa ketulusan dan ilmu yang disertai niat karena Allah akan menembus ruang dan waktu. Suatu hari, seorang santri muda di Banten membaca kitab kuning di bawah cahaya lampu kecil. Di halaman awal kitab itu tertulis, karya Al-Allamah Al-Fadil Asy-Syekh Nawawi Al-Bantani. Santri itu menatap tulisan itu lama, lalu berbisik pelan, "Semoga aku bisa seperti beliau, menuntut ilmu karena Allah." Angin malam kembali berhembus dari arah laut, membawa harum tanah Banten dan gema nama seorang ulama besar yang lahir di sana, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dunia dari tanah Nusantara.